Trump mengungkapkan kejutan besar di Timur Tengah dengan mengumumkan gencatan senjata baru antara Israel dan Hizbullah setelah Israel memasuki Lebanon, menghancurkan infrastruktur kelompok teroris tersebut dan mendorong Iran ke posisi yang jauh lebih tidak nyaman. Pada hari Selasa, 2 Juni 2026, yang terlihat adalah tekanan langsung terhadap Teheran karena Hizbullah selalu menjadi salah satu kepanjangan tangan utama rezim Iran melawan Israel. Israel maju ke selatan Lebanon, menyerang area-area simbolis, menekan posisi-posisi yang digunakan oleh kelompok tersebut, dan memaksa Trump untuk terlibat langsung dalam negosiasi guna menahan eskalasi tanpa memberikan keuntungan kepada Iran. Apa yang dilihat Trump? Mengapa Hizbullah buru-buru berbicara tentang gencatan senjata? Bagaimana anak Iran akhirnya terjebak dalam permainannya sendiri? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Israel memberlakukan pengepungan setelah serangkaian serangan dari Hizbullah terhadap wilayah utara Israel. Kelompok tersebut yang didanai dan dipersenjatai oleh Iran telah menggunakan drone, roket, dan posisi di selatan Lebanon untuk terus menekan Israel. Respons Israel tidak hanya dilakukan melalui serangan udara. Pasukan maju ke wilayah Lebanon, mencapai benteng Beaufort di dekat Nabatiyeh, dan mulai beroperasi di area yang memiliki nilai militer dan simbolis yang kuat. Wilayah tersebut berada di titik-titik tinggi dengan pandangan ke sebagian selatan Lebanon dan ke wilayah utara Israel, tempat serangan-serangan telah diluncurkan. Penguasaan Beaufort memiliki arti penting karena Israel tidak menguasai tempat itu sejak penarikan diri dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa Hizbullah kehilangan wilayah di area yang selalu mereka klaim sebagai wilayah perlawanan. Kelompok itu masih menyerang, masih menyebabkan kerusakan, masih berusaha menunjukkan kekuatan, tetapi mereka sudah tidak mampu lagi mencegah Israel untuk masuk. Menguasai posisi tinggi dan mengubah wilayah tersebut menjadi zona keamanan. Disinilah narasinya berubah. Gambar yang mereka coba sebarkan adalah Israel yang terpojok. Fakta konkretnya adalah bahwa Hizbullah didorong ke situasi di mana mereka harus meminta gencatan senjata agar tidak kehilangan lebih banyak wilayah. Netanyahu memerintahkan perluasan manuver militer terhadap Hizbullah karena kelompok tersebut terus menyerang meskipun sudah ada upaya jeda sebelumnya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, berpendapat bahwa Beaufort harus tetap berada di dalam zona keamanan Israel di selatan Lebanon. Ini menunjukkan bahwa operasi tersebut bukan hanya sekedar respons emosional. Itu adalah upaya untuk menciptakan jalur perlindungan, menjauhkan Hizbullah dari perbatasan, dan mengurangi kemampuan kelompok tersebut untuk menyerang komunitas Israel di utara. Masalah bagi Hizbullah adalah logika perang itu sendiri kini berbalik melawan mereka. Selama bertahun-tahun, kelompok ini memposisikan diri sebagai perisai Lebanon melawan Israel. Sekarang mereka justru menjadi alasan langsung bagi kemajuan Israel di wilayah Lebanon. Ketika Hizbullah menembakkan drone dan roket, mereka memberikan alasan kepada Israel untuk memperluas operasi. Ketika Israel maju, pemerintah Lebanon menjadi terekspos karena mereka tidak mengendalikan kelompok yang paling bersenjata di wilayah mereka sendiri. Dan ketika gencatan senjata mulai dibicarakan, menjadi jelas bahwa pihak yang menciptakan krisis tidak bisa mengakhirinya sendiri. Trump masuk ke dalam krisis ini tanpa memainkan peran yang lemah dan rapuh seperti yang biasa dilakukan oleh diplomasi lama. Dia tidak meminta maaf kepada Hizbullah, tidak memperlakukan milisi itu sebagai korban, dan tidak menyamakan Israel dengan kelompok teroris yang didukung oleh Iran. Trump berbicara dengan Netanyahu, menahan serangan yang lebih luas terhadap Beirut dan mengumumkan bahwa melalui perantara, Hizbullah telah setuju untuk menghentikan serangan terhadap Israel. Perbedaannya sederhana, dia membiarkan tekanan militer menimbulkan ketakutan pada Hizbullah, tetapi mencegah perang meluas menjadi ledakan yang akan memberi Iran alasan untuk meninggalkan negosiasi. Pesan dari Trump sudah diperhitungkan. Israel bisa terus menekan Lebanon Selatan, tapi Beirut tidak akan menjadi pusat eskalasi yang tak terkendali pada saat itu. Ini mempertahankan keunggulan Israel dan pada saat yang sama menekan Teheran ke pojok. Iran ingin menggunakan Lebanon sebagai alat pemerasan. Trump mengubah Lebanon menjadi alat tekanan. Jika Hizbullah benar-benar merupakan perpanjangan tangan Iran, maka rezim Iran harus membayar harga politik untuk setiap serangan yang dilakukan kelompok tersebut. Jika Hizbullah menerima gencatan senjata, itu berarti mereka mengakui bahwa tekanan tersebut berhasil. Jika tidak menerima, Israel tetap memiliki alasan untuk menyerang lebih keras.
Pengumuman gencatan senjata datang setelah pejabat yang terkait dengan parlemen Lebanon memberitahu pemerintahan Trump bahwa Hizbullah siap untuk melakukan jeda menyeluruh dan segera. Hizbullah ini tidak lahir dalam situasi kemenangan Hizbullah. Itu lahir setelah kemajuan Israel, tekanan terhadap Beirut, ketakutan akan serangan baru, dan risiko perang yang lebih besar yang melibatkan Iran. Anak Iran itu tidak meminta negosiasi karena merasa nyaman. Dia meminta karena pengepungan mulai mengetat. Trump menunjukkan bahwa dia bisa memberikan tekanan terhadap Hizbullah tanpa membuat Netanyahu menyerahkan segalanya kepada Iran tanpa alasan yang sempurna untuk membakar seluruh kawasan. Bagi yang paham soal kekuasaan, ini adalah negosiasi dengan pisau di atas meja. Hizbullah mencoba mengimbangi kerugian dengan menggunakan drone yang lebih sulit dicegat. Peralatan ini beberapa dikendalikan oleh sistem yang mengurangi kerentanan terhadap gangguan elektronik, menimbulkan kekhawatiran di dalam Israel. Meski begitu, respons Israel adalah berusaha menguasai wilayah secara fisik. Ini mengubah bobot persaingan. Drone memang bisa menyebabkan kerusakan, tapi tidak bisa mempertahankan wilayah. Roket memang menakuti komunitas, tapi tidak bisa mencegah kekuatan militer untuk merebut titik strategis. Perang di selatan Lebanon menunjukkan perbedaan ini dengan jelas. Benteng Beaufort juga menyimpan kenangan sejarah. Pada tahun 80-an selama kehadiran Israel di Lebanon, daerah ini terkenal dengan pertempuran sengit. Sekarang dengan kembali mengibarkan bendera di sana, Israel ingin mengirim pesan ke dalam dan ke luar negeri. Hizbullah bukanlah pemilik wilayah selatan Lebanon. Simbol itu penting karena perang juga merupakan bentuk komunikasi. Ketika milisi yang berafiliasi dengan Iran kehilangan titik simbolis, mereka juga kehilangan sebagian narasi yang digunakan untuk merekrut, mengintimidasi, dan mendominasi politik Lebanon. Pemerintah Lebanon terjebak di tengah-tengah bentrokan ini. Di satu sisi, Israel menuntut keamanan dan ingin menjauhkan Hizbullah dari perbatasan. Di sisi lain, Hizbullah bertindak sebagai kekuatan paralel dan mendorong Lebanon ke dalam perang yang tidak dipilih oleh rakyatnya. Di tengah perpecahan inilah Trump menemukan celah. Usulan gencatan senjata dari Amerika tidak menyelamatkan Hizbullah dari tekanan. Usulan itu memaksa kelompok tersebut untuk secara terbuka berkomitmen menghentikan serangan. Sementara Israel tetap mempertahankan posisinya di selatan dan terus menuntut jaminan, Iran telah memahami bahayanya. Teheran mengancam akan memutuskan kontak dengan Washington jika Israel terus melakukan serangan di Lebanon. Ancaman ini menunjukkan ketergantungan Iran. Rezim itu tidak menganggap Hizbullah sebagai urusan Lebanon. Rezim itu menganggapnya sebagai asetnya sendiri. Ketika Hizbullah diserang, Iran bereaksi. Ketika Hizbullah meminta jeda, Iran menghitung langkah. Ketika Trump menahan Netanyahu, Teheran menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan presiden yang dapat diprediksi, yang siap jatuh ke dalam perangkap diplomatik. Langkah ini juga membantu menjelaskan mengapa Trump mengumumkan gencatan senjata setelah sebagian besar struktur teroris Hizbullah dihancurkan. Jeda itu tidak datang sebelum tekanan, melainkan setelahnya. Pertama, Israel maju, menyerang posisi-posisi, menduduki wilayah strategis, dan memperlihatkan kerentanan kelompok tersebut. Setelah itu, Hizbullah memberi sinyal kesiapan untuk berhenti. Setelah itu, Trump masuk untuk mengubah kemunduran ini menjadi pesan publik. Urutan kejadian ini mengubah segalanya. Bukan Hizbullah yang menetapkan syarat. Itu adalah Hizbullah yang mencoba menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Hizbullah masih mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Israel yang ditekan oleh kelompok internal yang menginginkan serangan yang lebih besar harus mendengarkan Trump. Ini menunjukkan di mana letak kekuatan keputusan yang sebenarnya. Israel memiliki kekuatan militer, tetapi Amerika Serikat memiliki kunci diplomatik, militer, dan politik yang mengatur kawasan tersebut. Trump tidak perlu muncul sambil berteriak. Dia muncul ketika memutuskan batas serangan, nada perundingan, dan saat yang tepat untuk mengumumkan bahwa tembakan harus dihentikan. Krisis ini juga menunjukkan masalah yang lebih besar di Timur Tengah. Kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran beroperasi seperti negara di dalam negara. Hizbullah melakukan hal itu di Lebanon. Houthi melakukan hal yang sama di Yaman dengan mengancam jalur pelayaran di Laut Merah. Milisi pro-Iran melakukan hal yang sama di Irak dan Suriah terhadap pangkalan Amerika dan sekutu regional. Logikanya selalu mirip. Teheran menghindari konfrontasi langsung ketika bisa menggunakan kelompok bersenjata untuk melemahkan musuh-musuhnya. Proksi Iran terjebak antara kehilangan wilayah, kehilangan narasi, atau menerima jeda yang diatur oleh Washington. Saya Milson Alves Global,
dan tujuan saya dalam memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.